Dewasa sebelum waktunya. Di kediaman Dirgantara, Nela tengah berbanja dengan sang ibunda. Ia teringat dengan perbincangannya bersama Naren mengenai penerus perusahaan beberapa waktu lalu. Kak, tadi siang aku ngobrol dengan Dedi tentang penerus perusahaan, ucap Naren. Penerus perusahaan? Maksud abang apa? Tanya Nela mengernyit. Dedi bilang kita boleh mengikuti apapun yang kita inginkan sebelum terjun ke perusahaan, ucap Naren. Apapun sebelum kita terjun ke perusahaan? Tanya Nela. Iya, kemungkinan aku dan Nijam akan berbagi tugas untuk mengurus perusahaan Dedi dan kamu akan mengurus perusahaan kakek, ucap Naren. Terus Noah akan mengurus perusahaan Opa? Tanya Nela mengernyit. Iya, kita akan bekerja sama untuk mengatur 3 perusahaan beserta milik kakek dan nenek kita, ucap Naren lirih. Aku nggak akan bisa bang, kamu tahu aku tidak sepintar dirimu, ucap Nela menolak. Iya, tetapi semuanya masih bisa dipelajari kak, jangan bilang kalau kamu tidak ingin terjun ke perusahaan, tanya Naren menatap Nela dengan lekat. Aku nggak tahu bang, ucap Nela lirih. Kak, ayolah apa kamu tega membiarkan aku mengelola semua perusahaan itu sendiri, tanya Naren lirih. Bukan begitu bang, aku hanya takut bukannya membangun malah meruntuhkan nanti, ucap Nela lirih. Kak, ayolah kamu hanya tidak lebih pintar dariku. Kita cucu paling besar di keluarga ini. Masih banyak waktu untuk belajar, aku juga belum bisa, ucap Naren memohon. Akan aku pikirkan, Dedi bilang tidak akan memaksa kita untuk memilih kegiatan apapun, ucap Nela. Memang itu bebas sebelum kita mendapatkan tugas untuk terjun ke perusahaan, ucap Naren. Nela terdiam, ia menonjolkan segala kepandaian yang ia miliki namun tidak untuk mengurus perusahaan, tetapi ia juga tidak ingin membiarkan Naren kesulitan untuk mengurus semuanya sendiri. Kita bisa belajar bersama kak, ucap Naren menggenggam tangan Nela. Baiklah, kita harus bersiap mempelajari semuanya, ucap Nela. Ini resiko kita terlahir dari keluarga kaya kak, mendapatkan pendidikan sedikit berbeda dari siswa pada umumnya. Tapi bukankah ini menjadi sebuah kelebihan yang sangat menguntungkan? Dengan instan kita bisa menjadi orang yang cukup berkuasa, ucap Naren. Iya bang benar, kita harus mempersiapkan diri dari sekarang, ucap Nela tersenyum. Ah, kamu memang kembaran terbaikku, aku menyayangimu, sangat menyayangimu, ucap Naren bernapas lega karena Nela mau membantunya. Aku juga menyayangi ibumu bang, ucap Nela memeluk Naren dengan lembut. Dedi akan mengadakan kelas pelajaran khusus untuk perusahaan setiap hari, baik itu perusahaan Dirgantara Group, perusahaan kakek maupun perusahaan ayah. Kita akan mempelajari itu semua, ucap Naren. Apa secepat ini? Tanya Nela terkejut. Pasrah kak, ucap Naren terkekeh. Nela hanya bisa menghela napasnya. Ingin ia menangis saat ini mengingat perkataan Naren tempo hari. Momi, panggil Nela lirih. Iya sayang, ucap Sapira mengelus kepala anak gadisnya dengan lembut. Bagaimana cara Momi mempelajari semua hal tentang perusahaan? Tanya Nela. Momi belajar bersama Dedi, Opa sama Bunda dan Oma juga. Kenapa sayang? Apa Dedi sudah membicarakan tentang penerus perusahaan? Tanya Sapira mengernyit. Belum Momi, hanya saja Naren mengatakan kalau nanti mau tidak mau kami akan menjadi penerus perusahaan keluarga kita, ucap Nela lirih. Sapira tersenyum, ia memang masih berdebat dengan Fajri tentang mengenalkan anak-anak dengan perusahaan dari kecil. Hidup kita memang berbeda dari yang lain sayang. Bukankah Dedi bilang, kakak, abang, dan adik-adik bebas untuk mengeksplorasi apapun yang kalian inginkan. Nah, di samping itu kakak juga harus siap siaga jika terjadi sesuatu di perusahaan. Seperti Bunda ketika Opa sakit, dia harus mengambil alih perusahaan untuk dikelola. Padahal Bunda itu tidak mau untuk mengelolanya, tetapi harus, jadi tidak ada alasan lagi untuk menolak. Jelas Sapira membuat Nela terdiam. Makanya dari sekarang kakak belajar apapun yang kakak inginkan asal tidak berbahaya. Pergunakan kesempatan ini dengan baik sayang, sambung Sapira. Kakak paham Momi, ucap Nela membenamkan kepalanya di pangkuan Sapira. Hidup itu adalah pilihan sayang. Terkadang kakak juga harus memilih apa yang sudah ditentukan dari awal, ucap Sapira yang begitu paham dengan perasaan sang putri. Ia masih sangat tidak setuju dengan usulan Fajri mengingat anak-anak masih sangat kecil untuk mempelajari semua hal. Namun harus bagaimana lagi, ini sudah menjadi takdir mereka, lahir di dalam keluarga penguasa. Tak lama Naren dan Nijam bergabung di ruang keluarga. Mereka mengobrol bersama termasuk membahas tentang pelajaran privat tentang perusahaan. Walaupun berat namun apa boleh buat, mereka hanya bisa menerima semua hal tanpa bisa menolak ataupun mengatakan tidak. Menjadi dewasa sebelum waktunya untuk mempersiapkan diri demi masa yang akan datang. Sementara di kediaman Hartono, Noah masih setia memasang wajah dingin.
datar bercampur kesal karena ayam yang ditangkap tadi telah dipotong dan dimasak. Ipana dan yang lain sudah membujuknya sedari tadi, namun pria kecil itu masih diam dan tidak mendengarkan siapapun. "Sayang, ayolah, kakek nggak sengaja membunuhnya," ucap Ipana lirih. Noah tetap bungkam, bahkan ketika Hartono membawakan seekor ayam baru, namun pria kecil itu tetap menginginkan ayam yang ia tangkap tadi. Pasalnya ia melihat sang kakek menyembelih ayam itu dan membuatnya kesal setengah mati. Ingin rasanya ia memaki, namun mengingat pesan sang ibunda yang melarang untuk berkata kasar, membuat Noah lebih memilih untuk diam. Ia duduk di atas kasur sambil menopang dagunya, menatap nanar kandang kosong yang sudah ia bawa dari rumah. "Besok kita tangkap lagi ayamnya ya," ucap Ipana memeluk Noah. "Gak mau," ucap pria kecil itu ketus. "Aa, kakek minta maaf ya, kakek gak tahu kalau Aa yang menangkap ayamnya," ucap Hartono duduk di sebelah Noah. "Harusnya kakek nanya dulu," ucap Noah mulai meluapkan kesalnya. "Iya, kakek salah, maafin kakek ya," ucap Hartono memelas. Noah tetap bungkam sambil menyembunyikan wajahnya di dalam pelukan Ipana. "Gini aja, besok Aa boleh menangkap dan membawa ayam sebanyak yang Aa mau, gimana?" ucap Hartono. Noah terdiam dan mulai berpikir dengan tawaran yang menggiurkan itu. Ia mulai tergoda, namun tidak semudah itu untuk membujuknya. "Nanti ayamnya disembelih lagi terus dimakan," ucap Noah ketus. "Ayam kalau dibiarkan lama-lama nanti mati nak, mubazir," ucap Hartono. "Tapi itu termasuk ke dalam bentuk penganiayaan kek, nanti kakek bisa masuk penjara karena membunuh hewan," ucap Noah. "Astaga sayang, ayam boleh dibunuh nak, yang gak boleh itu menyiksa," ucap Hartono frustasi ketika Noah selalu memiliki jawaban untuk membalas ucapannya. "Sayang, gak boleh seperti itu sama kakek," ucap Ipana yang hampir saja tertawa. "Hiks, tapi ayamnya lucu dan susah untuk ditangkap," ucap Noah mulai menangis. Hartono kelabakan melihat air mata Noah yang mulai menetes. "Begini saja, besok Noah boleh menangkap ayam sebanyak-banyaknya sebagai ganti rugi, tapi jangan marah lagi sama kakek," ucapnya memberi penawaran. "100 ekor ayam atau aku menolak," ucap Noah tergiur. "Untuk apa nak?" tanya Ipana mengernyit. "Untuk aku bagikan kepada orang yang membutuhkan bunda," ucap Noah. "Baiklah, besok kakek tambahkan jadi 150 ekor, ucap Hartono. Noah menatap pria parubaya itu dengan lekat. "Deal," ucapnya mengulurkan tangan. "Deal," ucap Hartono menjabat tangan kecil itu. Jiwa-jiwa licik Ipana menurun kepadanya dan membuat Noah bisa mendapatkan keuntungan lebih dari orang lain. Sementara Karenjanya bisa menghela napas melihat akal bulus Noah yang begitu pandai membuat siapa saja luluh dengan keinginannya. "Memang anak Ipana banget, padahal dulu aku yang ngidam," batin Karenja.